alhamdulillah kita baru saja tahlil ringkas ya, dan dipimpin oleh Bapak Imam, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita semua, yaitu Bapak Ustadz Haji Syarifuddin Hidayatullah dari Lampung Timur. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Kepada saudaraku dimanapun berada, jamaah pengajian JTS, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai, wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa saat ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa besarnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mana beberapa nikmat ini tidak semuanya diberi oleh Allah kepada manusia. Namun alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan nikmat semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mari kita sama-sama mensyukuri apa-apa yang nikmat Allah berikan kepada kita. Biqaulina hamdalah. Alhamdulillah. Salawat dan salam Allah tak henti-henti senantiasa selalu kita berharap semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman sebagai kekasih Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada beliau dari dunia hingga yaumil qiyamah kelak, di dunia hingga yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, saudara-saudaraku yang saya banggakan, yang saya hormati, wa rahimakumullah. Pada saat ini kita sudah memasuki di bulan Syawal, di mana 1 bulan yang lalu ketika kita melaksanakan ibadah puasa berada di bulan Ramadan, kita menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya sebagaimana tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah kita telah lewati dan kita telah laksanakan dengan sepenuh hati, dengan seikhlas-ikhlasnya, diiringi dengan tadarus, taraweh. Walaupun suasana di dunia saat ini sedang dilanda wabah pandemik COVID-19 yang hari ini belum reda, namun beberapa negara sudah membuka akses untuk normal baru, dengan bahasa sekarang disebut new normal. Mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan. Amin. Sehingga negara kita, khususnya negara Indonesia dan umumnya seluruh dunia, wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga dengan ujian seperti ini akan membuka mata, akan membuka hati kita bahwa ketika Allah akan menurunkan musibah atau bahaya, dengan virus yang sekecil ini pun dunia sudah mulai gempar dan lumpuh.
Tidak perlu Allah menurunkan wabah ataupun bencana yang terlalu besar. Ternyata dengan wabah seperti COVID-19, dengan seperti ini pun dunia sudah lumpuh. Itu artinya betapa kecilnya pengetahuan kita, ilmu kita dibanding dengan ilmu Allah. Betapa kecilnya manusia, kehebatan manusia bila dibandingkan dengan kehebatan Allah dan ilmu Allah. Manusia yang hari ini dengan bangganya menepuk dada, bisa membuat pesawat ulak-alik, bisa menerobos ke angkasa luar, bisa membuat pesawat yang terbesar, bahkan bisa membuat pesawat yang tercepat. Ternyata kesombongan itu belum apa-apanya dan tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu Allah. Belum lagi mereka mempunyai teknologi tentang kesehatan. Mereka bisa membedah jantung seseorang ketika bermasalah di cangkok dengan bisa digantikan dengan jantung plastik. Begitu teknologi sekarang itu bisa merubah wajah manusia yang tadinya kurang cantik bisa dipoles menjadi cantik. Yang hidungnya mancungnya ke dalam bisa dimancungkan keluar dengan berbagai macam teknologi saat ini. Dari berbagai macam teknologi, baik itu dari kesehatan maupun yang lainnya. Ternyata dengan teknologi-teknologi manusia yang saat ini yang mereka banggakan, dengan diturunkannya wabah Allah pandemik yang berupa corona atau COVID-19 ini, sampai saat ini pun mereka belum bisa menemukan vaksinnya. Itu artinya manusia itu betapa kecilnya. Jadi manusia tidak boleh sombong, tidak boleh melebihi daripada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya saya mengajak kepada jemaah sekalian untuk membuka mata kita, membuka hati kita. Sesungguhnya wabah penyakit yang melanda saat ini di seluruh dunia ini, agar supaya menyadarkan kita, bagi kita umat Islam khususnya, maka kita semakin merendah diri, semakin tunduk, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan apapun yang kita miliki, kesuksesan apapun yang kita miliki, hakikatnya adalah Allah yang memberikan sukses. Bukan semata-mata dari hasil kerja keras kita, namun hakikatnya adalah Allah yang memberikan. Kerja keras adalah hanya sebagai upaya, penentunya Allah. Banyak juga orang yang bekerja keras tapi gagal. Oleh karena itu, supaya kita ini tidak mendapatkan kegagalan dan terus mendapatkan ridha Allah, maka kuncinya mendekatlah kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sujudlah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Zikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Diiringi dengan kerja keras. Nah, inilah cara kita sebagai umat Islam untuk meraih kesuksesan. Mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah, berzikir sebanyak-banyaknya, kemudian diiringi dengan usaha kerja keras. Nah, inilah kunci kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dibalik, apabila kita hanya mengandalkan kerja keras saja diri kita menyampingkan Allah jauh, kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat boleh jadi apa yang kita kerjakan dengan kerja keras itu tercapai, namun tidak akan kekal dan tidak akan berkah. Yang kita cari di dunia ini adalah hasil kerja keras kita agar supaya mendapatkan
buahnya adalah keberkahan. Buahnya adalah keridhaan Allah. Itu yang akan membawa kebahagiaan hidup di dunia hingga kelak nanti di akhirat. Namun kalau kita hanya meraih kesuksesan saja, tidak diiringi dengan ridha Allah, itu hanya untuk kebahagiaan dunia saja. Sementara di akhiratnya tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Kenapa? Sesungguhnya hidup di dunia ini sebagai hamba Allah yang diciptakan kita ini untuk sujud kepadanya, untuk menyembah kepadanya. Hakikatnya bekerja, meraih impian, itu semata-mata hanya jalan saja. Hanya jembatan untuk menuju ke alam akhirat. Jadi jangan kita mencari kesuksesan di dunia ini sebagai tujuan. Apabila seseorang mencari kehidupan di dunia sebagai tujuan, bukan sebagai jembatan, maka celaka. Sangat celaka. Kenapa? Tidak ada orang yang mencapai tujuan yang bahagia di dunia ini. Saya bisa gambarkan. Banyak orang yang mempunyai perusahaan yang besar. Yang konon karyawannya ribuan, bahkan ratusan ribu. Asetnya di berbagai negara ada. Namun ada sebagian pengusaha itu ketika sudah tua, sudah renta, sudah jompo, si anak-anaknya sudah tidak sanggup untuk mengurusnya, akhirnya diserahkanlah ke pantai jompo. Lalu apa kehebatan kesuksesan yang ia raih selama ini? Bukankah dia ingin sukses dunia? Dunia adalah sebagai jembatan, bukan sebagai tujuan. Kalau kita mencari dunia semata-mata hanya untuk tujuan hidup, maka celakalah. Karena dunia adalah bukan tujuan hidup. Sehebat apapun orang di alam dunia ini, suatu saat dia akan meninggalkan dunia ini. Yang dulunya tadinya orang itu gagah hebat, seiring berjalannya waktu, orang itu akan menjadi lemah, akan menjadi tua. Yang dulunya cantik menjadi tidak cantik, yang dulunya ganteng jadi tidak ganteng, dan seterusnya. Dan pada gilirannya meninggal dunia. Semua yang kita usahakan, ya, yang semua kita impikan, harta, kekayaan, pabrik, aset-aset kita, yang seluruh dunia, ketika kita meninggal, maka tidak akan kita bawa semuanya. Bahkan itu akan menjadi rebutan oleh ahli warisnya. Akan menjadi berebut oleh yang ditinggalkannya. Sementara kita ketika memasuki alam berikutnya, di alam kubur, ketika kita tidak mempersiapkannya, dia akan menangis. Dia akan menangis. Maka orang-orang NU menggambarkan orang-orang yang menyesal ketika meninggal dunia, sementara dia tidak mempunyai amalan, tidak mempunyai sedekah ketika dalam hidupnya, padahal dia orang yang mampu, yang sukses, tapi dia tidak mempersiapkan kesuksesan itu untuk akhirat, akhirnya menyesal di alam kubur. Sehingga para kiai-kiai NU, cerita ini dijadikan sebagai sholawat. Nah, ini sholawatnya. Saban malam Jum'ah, ahli kubur balik ngumah, jaluk kiriman donga, wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi, ahli kubur drebes milih, bali
nang kuburan mangku tangan tetangisan. Yuk kita salat sama-sama. Ya. Salli wa sallim iman ala mada. Salli wa sallim iman ala mada. Al-ali wal-ashab qad wahada wal-ali wal-ashab qad wahada. Aduh anak putuku kowe ora wira, kowe ora wira mangan tinggalanku. Lamun aku isih iso urip nang alam dunya, bakal tak kukuti dunyaku sing isih ono. Sholli wa sallim ala mada. Sholli wa sallim ala mada. Al-ali Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah yang saya muliakan wa rahimakumullah. Jadi kabar-kabar gaib, ya, berita-berita gaib wajib kita imani, bukan hanya sekedar percaya. Ya, kalau hanya sekedar percaya itu apa yang kita lihat, ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita buktikan itu baru percaya. Kalau berita gaib, ya, itu adalah lebih daripada percaya. Itulah yang dinamakan iman. Kenapa? Kalau keimanan itu ada hubungannya dengan perkara gaib. Mata kita belum pernah melihat, kita belum pernah mengalami, dan kita belum pernah merasakan. Alam gaib wajib kita percaya. Contohnya alam kubur. Kita wajib percaya bahwa di alam kubur itu ada pertanyaan mungkar dan nakir. Hukumnya wajib percaya. Karena setiap manusia itu akan memasuki ke alam kubur. Baik dia matinya, ya, dengan mati bisa dilihat, artinya dengan mati biasa, atau matinya nggak ketahuan di bawah arus ombak, ya, di bawah tsunami, nggak ada yang memakamkan, tetap rohnya masuk yang pertama kali ke alam kubur. Jasadnya mungkin, namun rohnya tetap masuknya ke alam kubur. Nggak mungkin bisa ditinggal, namun roh tetap masuk di alam kubur. Nah, di alam kubur ini wajib kita percaya. Bahkan kata Nabi, al-qabru raudatun min riyadil jinan au hufratun min hufarin nirah. Alam kubur itu, ya, bisa menjadi suatu taman daripada taman surga bagi orang yang beriman. Dan alam kubur itu bisa juga menjadi sebuah siksaan jurang api neraka bagi orang
yang tidak beriman. Permasalahannya sekarang adalah kenapa orang sulit diingatkan? Kamu jangan tinggal sholat, kamu jangan tidak puasa, kamu bersedekah, kamu berhaji, ya, kamu zakat. Kenapa mereka banyak yang tidak melakukan? Kenapa mereka banyak yang tidak melaksanakan? Mereka tidak mau puasa, tidak mau sholat, padahal sudah dikasih tahu. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Andaikan manusia di dunia ini diperlihatkan siksa kubur itu, orang yang matinya tidak beriman, tidak sholat, tidak puasa, begitu dimakamkan, selesai dimakamkan, orang yang memakamkan itu melihat semua kejadian di dalam kubur itu, orang dipukuli, disiksa dan lain sebagainya. Maka orang yang hidup itu pulang dari kuburan, pasti mereka beriman, pasti yang tadinya tidak sholat pasti mau sholat. Kenapa? Karena melihat sendiri. Kalau orang yang nggak beriman nyatanya habis dia, disiksa, dipukul dan lain sebagainya. Begitu pulang dari mengantarkan jenazah ke kuburan, di rumah dia beriman, mau rajin puasa, rajin sholat dan seterusnya. Begitu juga ketika ada orang yang beriman, dia rajin sholat, rajin puasa, begitu diantarkan di kuburan, dia mendapatkan kenikmatan Allah, mendapatkan surganya Allah, gambaran-gambaran surga berada di alam kubur itu diperlihatkan Allah lah dan dirasakan. Maka orang yang mengantarkan ke kubur itu, begitu pulang dia akan beriman. Permasalahannya sekarang adalah orang yang tidak beriman diantarkan di alam kubur tidak terlihat ketika disiksa oleh yang mengantarkan. Orang yang beriman di alam kubur yang mendapatkan nikmat Allah di alam kubur juga tidak diperlihatkan dan tidak bisa melihat bagi orang yang mengantarkan ke alam kubur. Orang ahli sedekah, orang haji, orang ahli zakat dan lain sebagainya tidak diperlihatkan. Inilah yang menjadi manusia tidak beriman dan banyak yang tidak beriman kepada Allah karena dosa, kebaikan ketika di alam kubur tidak diperlihatkan. Nah, inilah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam Al-Qur'an, memberikan gambaran bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah merupakan ujian bagi kamu semua untuk dapat dilihat siapa yang beriman kepada Allah. Nah, oleh karena hidup ini adalah merupakan ujian di dunia ini, maka sekali lagi bersyukurlah kita kepada Allah karena kita sudah menjadi hamba Allah yang mendapat hidayah. Bukti dapat hidayah bagaimana? Kita masih mau melaksanakan puasa, kita mau melaksanakan sholat, kita mau ngaji, kita mau sedekah, kita mau jariyah, kita mau zakat. Itu adalah bukti orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman tidak mungkin. Buat apa uang yang kita cari dihambur-hamburkan dikasihkan orang lain? Uang kita cari kita berikan orang lain. Buat apa kita sedekah, buat apa kita infak, buat apa kita zakat, itu membuang-buang harta, membuang-buang tenaga dan lain sebagainya. Ini adalah orang yang beriman. Karena mereka tidak paham, tidak mengerti tentang bahwa ada hidup setelah mati. Jadi, sering saya sampaikan, setiap saya ngaji, bahwa jangan kita ini beranggapan bahwa hidup ini cukup hanya sekali di dunia ini saja. Begitu kita meninggal, selesai, sudah tidak ada urusan, sudah tidak ada apa-apa lagi. Hidup hanyalah sekali. Tidak.
Jadi jangan sampai kita kena pepatah konyol, hidup adalah sekali. Ayo kita puas-puasin mumpung masih hidup. Apa yang kita mau, ayo kita puas-puasin. Mumpung masih ada uang, mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan. Kalau puas-puasin dalam artian yang nilainya positif, yang kita puas-puasin sedekah, kita puas-puasin ibadah, kita puas-puasin sujud, kita puas-puasin zikir, itu bagus. Tapi kalau kita puas-puasin dalam segi maksiat, itu justru akan mencelakakan diri kita. Mungkin di dunia kita bisa keluar dari jebakan siksa, namun di akhirat nanti tidak ada seorang pun yang bisa keluar daripada hukum Allah, daripada siksa Allah. Kita hidup di dunia ini adalah imigran, pendatang. Asal usul kita dari surga. Karena kita punya kesalahan, maka dihukum di dunia ini. Dihukum di dunia oleh Allah. Yang tadinya kita di surga, yang makan tidak harus masak, tidak harus cari. Nah, semua yang kita inginkan sudah tersedia. Karena gara-gara nenek moyang kita Nabi Adam punya kesalahan, maka kita diusir dari surga, diturunkan ke dunia. Untuk menebus kesalahannya adalah sujud kepada Allah, menyembah kepada Allah, berbuat baik. Ketika kita sudah dihukum ke dunia, sudah berbuat baik di dunianya, maka sesuai batas dan ketentuan yang Allah berikan, maka kita akan dikembalikan ke asal usul kita. Kemana? Ke surga. Kalau di dunianya baik, kita masukkan ke surga. Kalau di dunia ini tidak baik, kita dikembalikan ke neraka. Jadi dua-duanya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salahkan Allah ketika kita masuk neraka. Karena Allah sudah memberikan kemudahan kepada manusia hidup dunia ini. Orang di dunia ini Allah Subhanahu wa taala Bisri dari ayahnya, dari Sa'bah, dari Sa'id Al-Hujjaj, dari Abi Ishaq Al-Hadami, dari Haris Al-Awar, dari Abi Dzar. Abi Dzar ini adalah sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abi Dzar begini, dakhaltul masjid, saya pernah masuk ke masjid. Ketika itu faida Rasulullah SAW jalisun wahdahu. Jadi pernah suatu ketika saya masuk ke dalam masjid, ya. Kemudian Rasulullah berada di dalam masjid sedang duduk sendiri. Saya berkata, majalasa Rasulullah ila liwahdu au lihajatin. Ya, dalam hati saya, benak saya mengatakan tidaklah Rasulullah itu berdiam diri, itikaf di dalam masjid seorang diri, kecuali ada wahyu yang turun atau Rasulullah sedang mempunyai hajat ataupun berdoa kepada Allah atau zikir. Ketika itu diketahui oleh Rasulullah SAW, faqala idan minni ya Jundab fadanautu minhu was taghanamtu khulwati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian saya memasuki masjid itu, keberadaan saya diketahui oleh Rasulullah, kemudian saya dipanggil. Mendekatlah kepadaku, wahai saudaraku, wahai tentaraku, kan? Karena Abi Dardi salah satu sahabat Rasul yang di mana-mana pun ikut dengan Rasul. Maka saya mendekat dan saya bersama dengan Rasul di dalam masjid. Pada waktu itu memang sepi, hanya saya dengan Rasul berdua. Fakultu ya Rasulullah, saya berkata, kesempatan ini saya gunakan untuk bertanya kepada Rasul. Amartana bil wudu'i, kau selalu memerintahkanku agar supaya aku berwudu. Famal wudu, apa sih fungsi daripada wudu itu ya Rasul? Nah, kemudian Rasul menjawab, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la sholata illa bil wudu,
Wa innal wudu'a liyukaffiru ma qablahu minadz-dzunub. Wahai Abu Dar, tidaklah sholat itu sah dan sempurna kecuali dengan berwudu lebih dahulu. Sesungguhnya wudu itu dapat menghapuskan dosa-dosa sebelum kamu yang pernah kamu lakukan. Kemudian saya berkata lagi, fakultu ya Nabi Allah, amarta Nabi sholat. Kau memerintahku agar supaya aku sholat. Fama sholatu. Apa sih sholat itu ya Rasul? Kalau Nabi menjawab, as-sholatu khairu maudu'in. Faman sa'a fal yuqallil. Faman sa'a fal yuksir. Wahai Abu Dar, sholat itu adalah sebaik-baiknya ibadah kepada Allah. Sebaik-baiknya kita sujud. Sebaik-baiknya kita merendah diri kepada Allah. Itu adalah sholat. Barang siapa yang menginginkan, maka perbanyaklah sholat sunnah. Ya, barang siapa yang menginginkan, ya falyuksir, maka ya sedikit pun tidak apa-apa. Itu tentang sholat. Artinya sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang langsung berkomunikasi kepada Allah dengan merendahkan diri kepada Allah sebagai bentuk wujud. Betapa lemahnya, betapa rendahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Fakultu ya Nabi Allah, saya bertanya lagi, wahai Nabi Allah, engkau amartana biz zakat. Engkau memerintahkan kepadaku untuk melakukan zakat, menunaikan zakat. Fama zakatu. Maka apa sih zakat itu ya Rasul? Faqala, ya Abu Dar, la imana liman la amanata lahu wala sota liman la zakata lahu. Hai Abu Dar, tidaklah orang itu beriman ketika dia tidak amanah kepada Allah. Tidak ada sholat itu sempurna ketika orang itu tidak mau zakat. Jadi artinya, kalau orang yang beriman, dia menyampaikan amanah. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang diamanahkan oleh Allah, dan Rasulnya, dia laksanakan. Baik amanah itu berupa amalan seperti sholat dan lain sebagainya, maupun amanah titipan dari manusia. Itu ketika disampaikan, itu adalah ciri orang yang beriman. Tapi tidak disampaikan adalah bukan termasuk orang yang beriman yang sempurna. Dan sholat itu adalah tidak sempurna ketika orang itu tidak menunaikan zakat. Nah, fungsi daripada zakat ini adalah penyempurnaan daripada sholat. Karena ayat di dalam Al-Quran itu semuanya bergandengan antara sholat dan zakat. Ketika ada wa'aqimus sholah, pasti sebelahnya wa'atuz zakat. Jadi ketika aqimus sholah, wa'atuz zakat. Aqimus sholah, wa'atuz zakat. Selalu karena apa? Sholat itu tidak akan sempurna ketika zakatnya tidak ditunaikan. Nah, zakat yang dimaksud ini yang ditekankan adalah zakat mal, zakat harta yang paling utama yang ditekankan. Yang kedua adalah zakat fitrah. Wa anna Allah ta'ala iftarada ala agniya zakat amwalihim. Nah, karena sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang-orang yang kaya, yang berkecukupan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Biqadri ma yastagni fuqara'uhum, dengan ukuran yang dapat memberikan kadar kecukupan terhadap fakir miskin yang ada di sekelilingnya. Tujuannya supaya dapat berbagi terhadap hamba-hamba Allah yang tidak mampu. Itu tujuannya zakat. Ya teman-teman ya, pembelajarannya yang
telah disampaikan oleh Bapak Ustadz tausiahnya ya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari pada malam hari ini tentunya bermanfaat untuk kita ya, menambah ilmu dan pengetahuan kita ya. Dan berikutnya ini adalah sesi tanya jawab. Ini suaranya jelas teman-teman jamaah semuanya? Jelas Pak ya, jelas banget ya, alhamdulillah. Dan di sini acara berikutnya yaitu acara tanya jawab ya. Jadi bagi para jamaah yang mungkin ya punya pertanyaan-pertanyaan ya seputar agama atau mau konsultasi mengenai agama, problem rumah tangga apapun, atau minta doa juga boleh ya, dipersilahkan, karena sesi ini adalah sesi tanya jawab atau sesi minta doa ya. Nah baik, mungkin dari jamaah pengajian JTS semuanya mungkin ada ya yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar agama atau apapun itu, boleh langsung ditanyakan kepada guru kita semuanya, yaitu Bapak Ustadz Bapak Haji Sarifudin Hidayatullah. Ya silakan teman-teman jamaah semuanya, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tanya Pak. Oh ya, luar biasa, ini ada Mbak Pipit ya. Mbak Pipit mau bertanya. Mbak Pipit domisilinya di Taiwan ya? Ya, alhamdulillah, silakan Mbak Pipit. Ya. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman dan teman-teman pengajian JTS semuanya tanpa terkecuali. Saya punya sedikit pertanyaan Pak Ustadz. Monggo. Bolehkah wanita yang mengalami istihadah itu menjalankan sholat dan puasa? Jika boleh, bagaimana caranya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali, karena Mbak Pipit ini baru beberapa minggu terakhir ini, mungkin bulan terakhir ini mengikuti. Sebetulnya bab sesuci itu sudah dipelajari ya, sudah saya sampaikan pada bulan-bulan yang lalu ya, Pak Lukman, Pak Imam ya. Betul. Nah, mungkin jamaah yang sudah ikutan lebih dahulu. Namun kita baik juga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih baru mengikuti. Nah, di situ dalam kitab fikih dari madhab Syafi'i pernah saya bacakan pada saudaraku sekalian bahwa ada beberapa ya yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk melakukan ibadah seperti puasa, seperti sholat, terus itikaf di masjid. Nah, itu salah satunya adalah orang yang mempunyai hadas besar ya. Nah, tapi kalau istihadah, orang istihadah ini menurut mazhab Imam Syafi'i adalah ketika orang itu datang bulan lebih daripada 15 hari, maka dianggap darah yang keluar dari rahim seorang wanita itu dinamakan darah istihadah, darah penyakit kalau bahasa kitanya. Nah, kalau orang yang sedang ataupun yang mengalami hal seperti ini, dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Pak, bagaimana saya mau sholat, sedangkan saya ketika waktu sholat itu selalu keluar, dan bagaimana supaya saya bisa sholat? Nah, kita kembali kepada firman Allah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa ya kepada seseorang kecuali dalam kelonggarannya. Nah, karena sholat itu wajib, puasa itu wajib, yang penting bagi orang yang sedang ataupun lagi mengalami istihadah,
ketika kita mau sholat, kita sucikan, kita bersihkan, ya. Nah, kita bersihkan dulu, kemudian kita pakai alas. Kalau sekarang mungkin banyak pampers, ya, kita pakai itu, kita pakai lampin. Ketika di dalam sholat itu nanti keluar darah itu tetap sah sholatnya, tetap sah puasanya, karena ya itu adalah merupakan darah istihadah, darah penyakit. Paham Mbak Pipit? Pak Ustadz. Nah, silakan, kalau belum paham tanyakan lagi. Paham penjelasan saya? Coba. Kalau belum paham. Gini Pak Ustadz, apakah setiap mau sholat itu harus mandi dulu, keramas dulu kayak gitu Pak Ustadz? Tidak. Saya katakan bersihkan saja dulu, sucikan, karena nggak perlu mandi, itu nggak wajib mandi sampean itu, karena itu darah istihadah. Saya katakan bersihkan saja, ya, sucikan saja, terus bersihkan, sucikan, terus sampean berwudu. Nah, kalau perlu pakai pampers ya pakai pampers, ya, apa adanya. Yang penting tidak menetes di sajadah atau di lantai. Seperti itu Mbak Pipit. Adapun ketika kita sampean lagi sholat kok keluar darah itu, maka sholatnya juga tetap sah. Begitu juga puasa. Paham? Paham Pak Ustadz. Ya, silakan tanya Terima lagi. kasih Pak Ustadz. Oh ya, sama-sama. Alhamdulillah sudah paham Pak Ustadz. Ya. Ya, alhamdulillah luar biasa ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ya, mungkin ada lagi teman-teman jamaah semuanya yang mungkin punya pertanyaan kepada Pak Ustadz, dipersilakan. Iya, ada Pak. Saya Suripas, saya berasal dari Thailand. Saya mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, Bapak Lukman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan teman-teman semuanya. Nah, saya Suripa ingin bertanya bab haid. Nah, kita itu haid. Terus kita itu selagi haid, apakah rambut-rambut kita itu harus dikumpulkan selagi kita sisir rambut, setelah sisir rambut itu rambutnya kan pada jatuh, apakah itu harus dikumpulkan, dan apakah boleh kita selagi haid itu kuku-kuku kita misalnya dipotong-potong, apakah boleh kita buang, dan rambut itu apakah boleh dibuang, apa harus dibersihkan setelah mau mandi, membersihkan hadas tersebut. Bapak Ustadz, terima kasih sebelumnya. Ya, betul. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Syarifah. Jadi, saya pernah baca sebuah hadis, ya, nanti di hari kiamat, rambut-rambut yang berjatuhan bagi seorang wanita yang ketika dalam haid dia berhias diri, bersolek, bersisir, memotong kuku dan lain sebagainya, itu nanti hari kiamat itu rambut orang yang mempunyai hadas besar itu ketika yang jatuh dan tidak dipelihara si rambut itu, maka nanti akan mencari tuannya, dan si rambut itu nanti akan menemui tuannya dan akan menempel di kepala tuannya, itu sebagaimana jarum nempel atau masuk di kepalanya, nyucuk di kepalanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang mempunyai hadas besar. Hadas besar tuh baik yang dia habis kumpul suami dan istri, habis haid, sedang dalam keadaan haid, ataupun nifas, ataupun wiladah, itu adalah hadas besar. Nah, bagi orang yang mempunyai hadas besar, boleh, ya, sisiran itu boleh, cuman tidak disarankan oleh agama.
oleh syariat Islam, karena dikhawatirkan akan berjatuhanlah si rambut itu. Dan kalau memang kepalanya itu banyak kutunya, boleh disisir, diseritin boleh untuk menghilangkan kutu yang ada di kepala itu. Namun hati-hati, rambut yang kita sisir itu ya kita kumpulkan, jangan istilahnya menyebar kemana-mana. Kemudian ketika kita mempunyai hadas besar sedang haid, nah umpamanya kita memotong kuku boleh, cuman ingat, jadi awas kita menjaga jangan sampai potongan kuku ataupun kukunya itu akan kemana-mana. Jadi kalau memang tidak mendesak benar ya, jangan kita menyisir rambut. Ya. Dan kalau kuku kita panjang dan memang tidak mendesak betul, jangan dipotong. Kecuali kuku itu panjang, ketika kita jalan menyangkut nanti akan melukai di antara jari-jari kaki kita karena terlalu panjang, ya boleh. Nah, cuman ingat harus dijaga. Rambut yang kita sisir tadi kita kumpulkan, kuku yang kita potong tadi kita kumpulkan. Ketika kita mandi nanti sudah suci, sudah selesai haidnya, mandi, maka itu harus disiram, harus dibasahi, karena itu adalah bagian daripada anggota badan seorang wanita itu. Seperti itu para saudaraku sekalian. Jadi tidak haram, ya tidak haram, boleh, cuman harus dijaga. Sebaiknya jangan dilakukan kecuali darurat. Darurat itu seperti, waduh kalau saya menunggu 3-4 hari lagi nggak tahan, kepala saya digatal, boleh. Ya, dikeramasi juga boleh, cuman hati-hati. Jangan sampai berjatuhan. Ya, disisir juga boleh, cuman hati-hati, jangan sampai menyebar kemana-mana. Paham Bu Syarifah? Ya Pak Ustadz, paham. Dan saya mau bertanya, itu rambut dan kuku itu kan dipotong dan rambut itu dikumpulkan. Kalau memandikan rambut dan kukunya itu, apa itu ya, selagi kita mandi itu, kita samakan mandinya itu, apa kita pisah, kita ada niatnya sendiri kayak gitu Pak Ustadz? Tidak harus ada niatnya. Ya niatnya cuma satu. Niatnya ketika Anda mandi haid, itu aja niatnya. Yaitu dipegang di tangan Anda setelah kelihatan itu basah, sudah rata, ya sudah. Habis itu ya dibuang. Oh ya, jadi rambut dan kuku itu mandinya bersamaan kita selagi kita bersihin mandi hadas tersebut ya Pak Ustadz ya? Iya. Iya. Ya kita pegang. Nah, seakan-akan itu kan masih melekat dalam tubuh kita. Iya. Nah, kita pegang. Anggap aja itu sebagian anggota badan kita kayak gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, kita pegang. Nah, sambil mandi kita pegang kan, kemudian secara otomatis kan basah. Iya. Nah, ketika sudah basah ya sudah. Kita buang, kita masuk ke tong sampah apa di mana gitu loh. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya teman-teman ya, pembelajarannya yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz, tausiahnya ya kepada kita semuanya, mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari pada malam hari ini tentunya bermanfaat untuk kita ya, menambah ilmu dan pengetahuan kita ya.